sampai nah ini gugus-gugus pada masing-masing karbon tangkap diberi urutan prioritas. Bila gugus dengan prioritas terletak berseberangan, isomer E atau Z. Ini yang jadi penambahan aja. Nanti kita pelajari di belakang aja. Yang penting nanti adalah penambahan dari apa yang tadi, yang normal gitu. Stabilitasnya cis alkena kurang stabil dibanding trans alkena dibandingkan dengan pada hidrogensinya. Isomer namanya adalah hidrogensi tinggi. Karena ini masalah tadi saya bilang sifat fisika tingginya akan berbeda. Alkena yang lebih tersubstitusi lebih stabil. Substitusi ini seperti ini. Ya. Bukan lagi H tapi Cl, Br, ya. Klorofrom. Tapi nanti coba nanti kita bahas di belakang aja urutannya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya tadi. Nggak ada? Kalau nggak ada sekarang, oke, saya tanya dulu. Ada yang masih belum presensi? Moka? Sudah, Pak. Sudah, Moka? Sama yang di apa? Gimana namanya? Nah, di sini hilang ya tapi ya keluar ya. Silakan presentasi lagi untuk praktikum ya. Silakan presentasi dulu sambil nunggu. Kemudian sudah pada buat tuh ya anunya kemarin ya tugasnya ya untuk praktikum ya. Nanti kurang lebih ya 1 jam ke depan lah. Sampai setengah 11 ya Mbak Udria ya? Betul ya? Iya, Pak. Ya, Sampai setengah 11. setengah 11. Oke, nanti 1 jam ke depan kita presentasi ya soal yang kemarin. Silahkan yang mau apa menjelaskan boleh ya. Nanti jam 10-an lah, jam 10-an nanti kita share tentang gimana sih kita harus build seperti apa build ya. Silahkan presentasi dulu ya.
Oke, monggo. Ada yang mau menjelaskan pekerjaannya? Nah, absen ya. Silahkan. Untuk kita panggil. Mbak Agustina, Mbak Desi Safitri, Mas Adrian Dava, Mbak Analia, Mbak Farah Awali, belum presensi Mbak di Moka Mbak, Sudah, Pak. yang praktikum, Mohon maaf, Pak. Ini yang praktikum. ya, yang praktikum. Oh, iya. Kan beda ya, itu dipisah toh. Ini sambil saya cek dulu. Yang praktikum belum, Pak. Ya, silakan Mbak. Yang junior garis teori, esensinya. Adrian, Mas Aldi, Amalia Dea, belum. Devita Maratus, Gita Putri. Ini banyak yang belum absen ini, yang di kuliah. Yang apa? Yang teori. Silakan sambil absen. Mbak Agustina mungkin. Silakan Mbak. Presentasi Mbak. Sebentar. Punya saya ini apa? Datanya di laptop. Saya zoom-nya pakai HP. Kok di laptop? Di PC. Terus Di PC-nya flash disk maksudnya. laptopnya ada nggak? Ada nih PC. Bisa tahu nggak? Atau bisa nggak dikirim ke saya, nanti saya yang share? Oh iya. Atau kirim Bentar, dulu, Pak. nanti saya yang share. Nah, sekarang siapa dulu? Mas Jihad mungkin? Dengan soalnya kemarin saya kasih berapa sih? L ya? 1, 2, 3, 12 ya? Betul ya? Ya, terserah Mas, pilih yang mana? Ya, di sini saya mau menjelaskan tentang apa namanya tata nama alkana, Ya. tata nama sinyal alkana. Di sini pembahasan soal mengenai tata nama sinyal alkana. Saya akan menyampaikan dan diskusi untuk membahas soal, juga tanya jawab sama bahasan dan lain-lain. Ini soal dan pembahasan. Yang pertama, di soal pertama itu yang kemarin di soal menyebutkan nama sinyal menurut Yupak. Soalnya CH3, CH2 dalam kurung 2, CH, CH2, CH3. Terus saya diuraikan kembali, C-nya CH3, CH2, CH, CH2 sama CH3. Soalnya CH3 sama CH2-nya ada dua kali, betul. kali. Terus saya ambil
rantai yang paling panjang sini, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Terus ada apa nih? Ada cabang di nomor 3, Pak. cabang nomor 3. Oke. 3. Di cabangnya CH2, CH3. Jadi namanya kalau saya menjawabnya 3 etil pentana. Oke. Kalau menurut lain mohon koreksinya. Ya, ada yang lain? Ada yang beda? Atau sama semua? Sama, Pak. Sama ya? Yang Sama, lain? Pak, saya. Jadi ini yang harus diperhatikan hanya ini CH3, CH2 dua kalinya ini. Dan petunjuknya di mana? Petunjuknya adalah di C berikutnya. C berikutnya kan C-nya cuma CH. Ya kan? Berarti CH berarti dia cuma megang satu H di situ kan. Sisa ini kan satu. Hanya megang satu. Satunya megang C sebelah kanannya. Betul ya, Mas? Lihat ya. Nah, berarti sisanya adalah megang C yang CH2, CH3-nya ini. Atau, ini kemarin gambarnya gimana Mas Jenengan, Mas? Dari kanan atau langsung? Dari kiri, Pak. Dari kiri, berarti langsung CH2, CH3, C2-nya ditulis 2 kali berarti gitu. Iya, langsung 2 kali. Terus 2 kali, bisa. Tapi 2 kali, terserah. Kalau memang belum ketemu, bisa jadi ditulisnya lurus. Jadi lurus, 2 gini, terus nanti dimiring. Tapi nanti kalau udah ketemu, baru dicabangkan gini. Ya. Jadi nggak ada yang susah ya kalau ini ya. Ya. Oke, kemudian yang nomor 2, Mas. Nomor 2 soalnya dalam kurung CH3 kali 2 CH terus CH3-nya 2 kali. Terus saya nulis dari kiri CH3 CH terus CH3. Terus di nomor 2 ada cabang CH3 sama nomor 3 CH3. Jadi saya menamainya 2,3 dimetil butana, Pak. Oke, jadi ini hampir sama yang di atas ya. Cuma bedanya dia cuma CH3 dan dia 2 kali. Lagi-lagi petunjuk utamanya di sini, di tengah sini, CH ini. Ya, kalau sebenarnya bisa juga digambarnya dari kanan. Jadi CH gambar dulu, kemudian CH ditulis dulu CH, nah tinggal ditulis CH3-nya, tapi dia cabang 2 gitu. CH3 juga cabang. Jadinya apa? 23 dimetil butana. Ini bolak-balik sama. Betul ya Mas ya? Dari kanan pun akan sama karena dia cuma 4. Ya, kalau diputer-puter ya cuma gitu-gitu doang. Ya. Oke, yang ketiga Mas. Yang ketiga CH3 CH2 terus segi 1 2 3 4 5 6. Terus ada cabangnya CH3. Saya nulisnya cabangnya di nomor 3 sama 4 sama 5. Yang depan ada C-nya 2, jadi saya nulisnya 1 etil 3,45 trimetil siklohexana. Oke, jadi ada satu konsensus di mana vokalnya itu bisa jadi duluan. Misalnya A, B, C, D, E. Kalau kita punya kan metil, etil, butil ya. Jadi dia yang berarti yang kalau misalnya ada butilnya, butil duluan. Paham ya? Kalau butil kan B itu. Kalau etil E, terus kalau metil M. Biasanya dia akan kalau butil berarti duluan. Kalau ada butilnya, kemudian etil baru metil. Kemudian MNOP, propil. Nah, kalau di sini etil duluan, betul etil dulu. Dan nomornya juga biasanya yang paling kecil dipakai duluan. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Namun ya, 1 etil di 1, di sini 1 etil 3, 4, 5 trimetil siklohexana. Ya, jadi ini enggak terlalu ya, ada juga
nggak terlalu susah, dan ukuran nanti yang di belakang yang gini ya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari 3 ini? Jadi gambarannya kalau yang gambar yang paling yang C ini mudah ya, karena udah digambarin dengan jelas ya, tinggal kita menyusun. Nah, kalau yang 2 di atasnya itu boleh digambar duluan yang sudah jelas. Misalnya yang A, CH, CH2, CH3 ini digambar dulu. Dipanjangkan dulu yang sebelah kanan ini, yang 3 ini. Digambar 5 ini digambar dulu, baru disambungin. C-nya kan baru megang 1C, megang 1H. Ada, dipanjangin lagi 2, ya akan dapat C. H3, CH2, yang 1, dari bawahnya juga seperti itu. Sama dengan yang B juga begitu. Digambar dulu boleh nih yang CH2. CH, CH, ini berarti di tengah. Nah, kemudian tangan sisanya digambar, oh ternyata CH3-nya 2 kali. Oke, ada pertanyaan yang lain tentang ini? Belum? Isok apa ya berarti ya? Aku tak kayak soal itu berarti itu masih ada. Oke. Terima kasih Mas ya, dan Dian ya Mas ya. Ditutup dulu Mas ya. Dulu udah belum. Ini udah dipindah ke mana Mas? Ini yang PPT kan? Berarti yang udah ada kan di Word. Yang di-upload ya bentuk apa? Di muka. Oke. Maaf ada nggak ngerti. Kalau saya kok tak beres. Oke, nah punya Mbak Agustina nih ya. Nah, saya malu ya Mas Jihad. Apa Pak? Masih kebuka punya jenengan? Share screen ya? Masih. Ya, tutup ya Tutup. Mas? Oh, udah, oke. Tutup berarti Pak. Oke. Ini punya Mbak Agustina ya. Tadi yang ini udah ya. Tiga etil dan tanah sama. Sampai sini ya tadi ya. Ini etil. Oke, silakan Mbak Agustina. Yang D. Ya, yang D. Share-nya udah betul ya saya? Betul Pak. Udah betul ya? Silakan Mbak. Di soal tertera CH3, CH3, 3, C sama segi terhubung dengan segi 5. Ya. Ini Pak ya, segi 5. Saya 1 dimetil etil siklopentana. Ada yang lain? Ada yang lain? Dimetil ini satu kan 2 Oh iya, dimetil
Satu begini Pak. Dimetil, satu-satu dimetil. Etil, emetil dalam etil kan berarti kan? Betul kan? Iya, Dimetil, satu-satu. etil, satu-satu ya. Ada yang lain ini? Tentang ini? Nah, ini menarik nih. Ada yang lain? Punya Mas Andika Wahyu, ada yang berbeda nggak Mas? Ya, Mas Andika Wahyu namanya apa Mas? Pripun, Pak? Namanya apa jenengan Mas? Ini yang ini, yang D ini. Itu punya saya sebentar. Kayaknya punya saya salah ya, Pak. Wah, ayo apa? Disebutin dulu nggak apa? Punya saya cuma di sana. Oh ya, cuma heksana, pentana toh. Oh iya, Pentana. Nek pentana cuma ini Mas. Kalau pentana cuma apa? Cuma di sini aja. Ini ada karena ini ada ininya berarti kurang, bukan salah ya, cuma kurang ya. Nek. Iya. Oke, kalau pentana cuma ini doang. Punya Mas Diva, namanya apa, Mas? Ini menarik nih soalnya. Beda nggak, Mas? Punya saya satu tersier butil siklopentana. Oke. Tersier butil siklopentana. Oke, kita kemarin sih saya memang menuliskan ada IUPAC atau enggaknya, tapi paling tidak kita ngerti dulu tentang intinya ya. Sudah betul siklopentana ini yang ini ya. Siklopentana itu yang ini, nah ini ya. Kelihatan ya ini saya klik ya. Siklopentana itu yang ini. Ini. Ya, ini siklopentana betul. Nah, kemudian yang ini satu-satu dimetil etil bisa. Karena posisinya adalah dia di metil kurang satu ya ini Mbak Agustina ya, kurang satu, Oke, Pak. 1,1. Karena posisinya adalah di satu ini kan satu nih. Kita di slide ya, pointer dan kalau ya. Tadi kalau misalnya Mas Andika tadi ini cuma siklopentana. Ya, ada yang di belakang ada siklopentana atau tadi ya di belakang yang saya gambar ini siklopentana. Yang menarik adalah di sini. Ini di sini. Menurut saya nggak ada yang benar, cuma saya jujur aja saya sepertinya kalau IUPAC itu kan nama penamaan standar internasional ya. Itu ini 1,1 ini. Tapi kalau kita misalnya nulis tersier butil ya siklo juga bisa. Sekali lagi, saya jelaskan yang dulu ya, bawah ya. Atau udah paham? Gimana sih caranya ini? Satu-satu, ini adalah 1, 2, karena dia adalah, ini apa nih? Ini buku siapa nih, Mbak Diva Lailani? Mbak Diva, dengar saya. Gimana, Pak? Ini loh yang saya putrin hijau, ini buku siapa? Itu berarti
Berarti Gus, yang itu yang ini tok lo ya. C2. Hah? Ya, Apa? Gugus apa, Pak? suaranya Oh, sorry. Ini yang hijau, ini gugus apa nih yang hijau? Yang saya putri hijau. yang gugus hijau. Ya, yang hijau ini gugus apa? Oh, Mbak. Ada yang bisa? C2 ini kan C-nya berarti ada, kalau C2 ini loh, C2 ini loh. Ini gugus apa? Ya, Apa, Mbak? C2. C2 itu gugus apa? C-nya 2. Etil. Etil, ya. Jadi ini adalah gugusnya, kenapa dia nulisnya etil itu ini. Ini kan C2 itu etil. Dimetil karena dia di dalam ini. Satu, dua. Dimetil etil siklopentana. Satu. Posisinya satu. Di satu. Dimetil etil siklopentana. Ya. Punya Mbak Lumanda, jawabannya yang mana, Mbak? Atau beda lagi? Satu dimetil siklopentana. Dimetil etil, kurang etil. Karena kalau nanti dimetil siklo 1 berarti nanti dia ada di sini. Di sini enggak ada ini. Langsung di sini. Paham di sini ya? Mas Jihan, jawabannya apa Mas Jihan? Tes butil, Pak. Tersier butil. Iya. Tersier butil. Oke. Mbak Sabrahia. Mbak Rini. Husna ini. Jawabannya apa, Mbak? Metil, Pak. Apa? Metil. Enggak, maksudnya jawaban yang ini keseluruhan, yang D jawabannya apa, Mbak? 1 metil siklopentana. 1 metil. Iya. Nah, 1 metil cuma di sini 1, Mbak. Ya, oke, cuma kurang aja. Tapi siklopentananya paham ya. Jadi ini tolong diperhatikan ya. Oke. Yang pertama yang saya jelasin paham ya, yang ini ya. 1 dimetil etil siklopentana. Ini benar. Paham ya yang di sini? Sudah? Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Atau kurang paham yang di sini? Berarti itu bisa pakai banyak nama ya, Pak? Iya. Makanya saya tanyakan dulu, yang di sini yang penjelasannya sudah paham dulu. Jadi saya jelasin yang kedua Kak, lebih mudah. Allah, udah, Pak. Sudah? Sekarang saya hilangin dulu. Sudah ya, ini ya. Yang kedua tadi apa? Tadi Mas apa? Diva ya. Tadi yang ketiga adalah tersier butil ya. Siklo ini. Apa sih yang disebut tersier? Yang bisa menjelaskan? Tersier adalah pada saat dia memegang, yang namanya tersier itu dia
memegang atom C, 3 atom C lain. Ini kan C-nya terus beda semua. Kan? Sekali lagi, tersier. Kenapa tersier butil? Butil otomatis C4, harusnya C4H10 ya. Jadi C4H9. Sekali lagi, butil itu adalah C4H9. Paham sampai sini ya? Ini yang kemarin, metil, etil, propil, butil. C4H9 itu kan gini ya. 1, 2, 3. Awalnya kan gini. Ini normal butil. Ya. Kemudian kalau isobutil dia ada ini. Paham? Ini isobutil. Ini. Sorry, maaf, sorry. Normal. Ini isobutil. Iso adalah C-nya, atom C-nya sekunder. C-nya dia megang 2 atom yang berbeda. Kalau ini 3. Ini cuma 1, ini kan sama semua di C-nya. Ini 2. 1, 2, ini sama. Ini sama, ini sama. Ini 2. Kalau tersier butil, dia megang 3 atom yang berbeda. 1, 2, 3. Sekali lagi. Butil adalah C4H9. Butil. Paham sampai sini ya? Dia adalah turunan dari metil, etil, propil, butil. C4H9. Nah, C4H9 ini punya berbagai macam ini tadi. Ulangi lah. Ya. C4H9 adalah apa tadi namanya? Sepia butil ya. Iya, Pak. Butil. Oke. Sementara C4 itu ada bermacam-macam penjabarannya. Ini namanya normal butil. Butil. Butil ini akan menjadi normal butil kalau dia ratanya panjang ya. Karena dia ada 4 di situ. Kalau ini misalnya di sininya ini cabangnya 15, ya baru dia ada tambahan. Tapi kalau enggak, dia pasti akan tambahin. Kemudian sek butil, sekundari butil. Satu, 2, atau isobutil. 4 juga kan? Betul ya? Atau isobutil. Isobutil. Punya metil 1 cabang. Metil cabang. Paham sampai sini dulu? Ada yang mau tanya dulu nggak ini? Yang terakhir adalah ini. Tersier butil. Ya,
semua C-nya memegang C yang berbeda. Satu atom C memegang atom C yang berbeda. Ya, kalau dia punya itu cabang, ini cabangnya lebih banyak lagi. Paham di sini? Makanya ini disebut tersier butil siklo. Oke, pertanyaan? Kalau di buku apa? Di buku Fessenden disebutkan secondary butil, gugus butil sekunder ini, ya, dua gugus atom karbon terikat pada karbon lekatan. Ada pertanyaan sampai sini? Kenapa dia bisa disebut tersier butil siklopentana atau satu-satu dimetil siklopentana? Walaupun kemungkinan besar kalau yang nama internasionalnya dipakainya yang ini, tapi saya enggak menyalahkan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada? Enggak ada ya, paham ya? Lanjut, Mbak. Mbak Agustina. Nih, Pak. Ya, Untuk lanjut. yang C3, CH3, CH2, CH2, C dalam kurung CH3, 2, CH2, C dalam kurung CH3, 3. Tertera gambar, di gambar saya mengasih nomor itu dari kanan, jadinya 2, 2, 4 tetrametil. Soalnya ada 4 cabang metil yang sama. Ya, yang tidak itu soal yang ada enggak? Ya. Ada yang sama atau ada yang beda? Ada yang beda? Itu begitu ya. Oke, paham ini ya? Nggak susah ya? Sekali lagi digambarnya bisa dari kiri nih. CH3-nya digambar dulu, CH2 gambar dulu, CH2 gambar dulu, kemudian C. Oh, CH3-nya 2, berarti naik. Kemudian CH2 betul. C-nya ini kosong karena dia CH3-nya megang 3-nya lain CH3. Iya, oke. Terus bagaimana? Pertanyaan tentang yang sini? Gampang ini. Ini yang bagus yang terakhir nanti. Yang F. Gak ada? Mbak siapa ya? Mbak Noviana, sepakat ya? Mana rapo, Mbak? Sepakat ya?
Sama ya? Ya. Mas Adrian Dava? Sepakat, Pak. Sama, oke. Sekarang yang saya lanjutin dulu yang belakang ya. Jadi paham ya yang belakang ya? Ini saya bahas yang belakang dulu, nggak ada yang susah yang ini. Siklopentana, ini bahasa Inggris nih Mbak, bahasa Indonesia, betul ya Mbak ya? Di penten ini Wah. pentana ini bahasa Inggris. Siklopentana, siklohexana, siklooctana. Ini ya. Nah, sekarang kita tulis yang ini. Ya. Ya. Oke, Untuk yang yang F, F, kurung pertama CH3, 3, C, dalam kurung 2, CH, CH3. Untuk gambarnya sudah tertera di situ, nggih. ya, terus Saya untuk angka dari kanan bisa, dari kiri bisa, sama aja. ya. 2, 2, 3, 4, 4, pentametil. Itu karena Pentametil, pentana ada benar ya. 5 cabang metil yang sama. Oke. Pentana. Secara ada yang lain? Ya, saya tanyakan dulu. Ada yang punya penilaian lain atau penulisan lain? Mbak Analia mungkin Rintang, Analia Rintang. Mbak Analia, Iya, Pak. tulisnya gimana Mbak kalau Mbak Analia yang ini? Kenapa, Pak? Kalau yang ini Mbak Analia sama kerjaan ini atau ada yang berbeda Mbak? Sama, Pak. Sama, oke. Kemudian Mbak Remita Puspa, Ya, Pak. sama nggak sama ini Mbak? Sama, Pak. Sama. Mbak Laras Solvi, Mbak Laras Solvi, Mbak Dita, Mbak Dita. Dita. Ya, Pak. Sama nggak Mbak? Gambarnya beda, Pak. Hah? Gambarnya seperti yakin Mbak? Ada yang beda? Oke, di-share bisa Mbak? Bawa biar memperkaya aja. Di-share bisa. Kalau bisa nanti ini saya share ya. Nanti saya jelasin dulu. Saya tutup ya Mbak. Silakan di-share Mbak. Dua, tiga. Sebetulnya saya coba miring-miring gitu. Itu, Pak. Sama-sama 5 ya Mbak ya? Oh ini bedanya cuma nganu doang, miringnya doang. Isinya sama kan? Ini cuma CH3-nya tadi. Ini cuma ke bawah, ini cuma kamu tekuk ya. Cuma ketekuk aja kan ini sebenarnya gambarnya. Kalau CH3-nya CH3 yang nomor 3 itu ditaruh di atas ini, Mbak.
Tidak di atas atau tidak di bawah, atau digeser kan sama teman. Tapi namanya sama ya. Iya, Pak. Bisa diputar Mbak? Ya udah biasa. Oke, tadi punya Mbak ini. Tadi punya Mbak ini ya Mbak. Nah, tadi kan punya Mbak siapa tadi Mbak? Kita kan coba miring gitu ya. Ininya di sini, ininya di bawah. Nah, coba geser sedikit aja. Ada yang lain dari sini? Ada yang lain? Mas Diva? Punya saya berbeda. Apa? Punya Mas Diva? Kalau 2 tersier butil 3,3 dimetil butana, betul nggak ya? Ya. Satu, secara penamaan ini bisa. Secara secara penamaan, tapi ini nggak lazim. Secara hitungan gini, itu memang betul. Nggak ada yang salah karena 2, 3, 4. Tapi pentametil itu jarang disebutkan. Nah, sekarang saya gambar seperti ini. Mas Jihad? Mas Jihad jawabnya apa, Mas? Sama kayak ini? Oke. Sekarang saya... Sama kayak ini, Mas, berarti? Oke. Saya gambar seperti ini. Saya pribadi kemarin saya nulis, saya gambar kok ada yang aneh. Ya. Anehnya bukan masalah itu ya, tapi anehnya adalah terlalu banyak metil yang harus disebutkan. Ya, makanya akan keluar seperti ini. Ujungnya 4 ya. Ya, kalau dia digeser 5 karena dia cukup simetris, kalau dia 5 miring gini, kalau gini kan akan sama semua. 5 lurus, 5 miring gini, 5 gini, lurus semua. Dan dia akan tetap keluar pentametil. Makanya digeser menjadi butana. Ya. Dan ini menjadinya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mas Alfa, Mas Diva tadi, apa Mas? 2 tersier butil 3,3 dimetil butana. 2 butil ya. 3, 4. Oke. Ada yang mau tanya atau ada yang mau menjelaskan kenapa bisa keluar gitu? Ya, sekali lagi tidak lazim ada penamaan pentametil di situ. Makanya kita rubah dan persis di sini persis tadi ada tersier butil lagi. Kita
penomorannya. Satu, dua, tiga, sekali lagi, tidak lazim ada 5 pentametil pentana. Oleh karena itu kita rubah. Ternyata cuma 4. Ya. 4, ya. Kemudian kita tentukan dulu karbon utamanya ada 4, 1, 2. Ya, ini kiri kanan. Dan biasanya dengan alfabet yang bukan lebih kecil, yang lebih awal. Alfabet itu kan A, B, C, D, E. Kalau tadi butil, metil, etil, ya, karena dia cuma punya metil dan butil disebut dulu. Tersier butil disebut dulu. Dan nomor 2. Tersier butil 33. 1, 2, 3, 4. Dimetil. Ada pertanyaan sampai sini? Itu ya Mas Diva, betul ya? Betul, Pak. Ya. Jadi misalnya kalau kita punya ada etil, misalnya etil, butil, misalnya di 3 itu ada metil ya, metil. Secara alfabet biasanya dia disebutkan yang alfabetnya keluar duluan. Kalau bisa dikeluarkan duluan, dinamai duluan, otomatis dia punya karbon yang lebih kecil namanya. Nah, ini kan tersier butil. Walaupun ada T-nya, tapi kan ini hitungannya butilnya. Ya, jelas ya ini ya. Ini sekali lagi ini nggak salah, cuma ini nggak lazim. Kita akan pada saat misalnya nanti ada seperti itu diminta dijelaskan. Diminta. Bisa nggak kalau kamu namai dengan yang lebih pas? Nggak salah, cuma nggak lazim. Secara tata nama benar, ya, secara tata nama benar, secara hitungan dulu juga benar. Tapi nggak lazim. Ya, jadi ada pertanyaan? Ada? Oke. Selanjutnya, besok dapat kesempatan lain. Ada lagi yang mau menjelaskan? Yang mau share screen? Mas Aldi, monggo Mas Aldi. 3 soal sisa. 3 ya, betul ya? Coba Mas Aldi. Kurang berapa sih? Kurang. Yang merah udah ya. Kurang 3 kan? Betul nggak? Mas Diva, Mas Diva. Kurang 3 Mas, yang itu Mas, yang ada siklo, benar ya? Oh ya, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Yang ini ya, Pak? Yuk. Yang ini bukan? Ya, ya, itu. Oh iya. Yang A ini ada. Langsung Pak, ini Pak. Ya, silakan.
Yang A ini ada gambar apa ini? Sikloalkana yang berbentuk segi 6 yang mempunyai 2 cabang isopropil. Jadi saya beri nama di sini 1,1 diisopropil sikloheksana. Terus itu lo gambar itu gambarnya orang. Enggak ada. Tapi kamu gambar kan itu tepat kan? Apa ya gambar? Langsung Pak saya Pak. Oh terus. Yang B. Ya itu kalian aja. Yang B ini sama ada gambar sikloalkana yang berbentuk segi 5. Dan di sini terdapat 3 cabang. Yang pertama sini ada cabang propil. Yang kedua di sini juga sama ada cabang propil juga. Dan yang di sini juga terdapat cabang yaitu metil. Terus saya beri nomor dari sini 1, 2 atau juga sebaliknya juga bisa dari sini 1, 2, 3, 4, 5 dan jadi namanya adalah 1,2 dipropil 4 metil siklopentana. Jadi kembali M tambah MNOP di mana? Di abjad. Kalau abjad kan duluan M. Jadi ini metilnya di depan. 4 metil 1,2 dipropil siklopentana. Kita tuh karena ya. Oh ya. Oke, yang dua ada pertanyaan enggak? Yang lain. Ini nanti gambar bisa katanya. Di wordnya kamu gambar enggak? Di wordnya kamu apa? Yang kamu kumpulin di Moka kamu gambar enggak, Mas? Tidak. Saya gambarnya di buku oret-oret, Pak. Ya, tapi kamu gambar kata teman oret-oret kamu gambar kata subjek gitu. Tetap kamu orek-orek kan? Iya. Orang ampuh. Oke, ada pertanyaan dulu di sini. Kenapa sama yang A sama B enggak, Pak? Yang C aja. Nah, saya tunggu. Oke, saya bertanya dulu. Apa yang membedakan antara ini? Kenapa ini di isopropil, kemudian di sini di propil? Ayo, saya Mas Diva. Mas Diva tuh Mbak Devita, Mbak Ratu Sabrina. Paham nggak, Mbak? Kenapa di sini di iso? Ini kan 2 nih, sama-sama 2 nih. Kenapa satunya isopropil dan satunya dipropil? Mbak, apa bisa Devita? Devita Mbak Ratu Sabrina. Perbedaannya apa, Mbak, ini, Mbak? Kenapa bisa beda, Mbak? Kenapa dia yang A di iso atau isopropil, yang bawah propil aja? Bedanya di mana, Pak? Tahu nggak, Pak? Kita. Mbak Erlina? Mbak Erlina? Mbak Erlina kan? Mbak Erlina? Mbak Trianur? Bergerak? Mbak Trianur Litasari? Coba Mas Diva, jelaskan, Mas. Kenapa bisa dia
di isopropil dan propil. Kamu tahu kan jawabannya? Ini Kamu yang jawab kok. Ya, silakan. ya, ini di isopropil karena ada 2 cabang isopropil. Terus ini bisa disebut isopropil karena di sini CH-nya menyabang 2 CH3. Ya. Jadi nggak lurus ya, CH3-nya cabangnya dia tidak lurus dibandingkan dengan yang B. Kalau B kan dipropil karena dia CH2, CH2, CH3, dia lurus. Kalau yang diisopropil, dia adalah CH, kemudian CH3-nya 2 di atas sama di kanannya. Ya, tidak normal propil atau propil biasa ya Mas Ita ya. Jadi kenapa dia isopropil karena dia bercabang, disebut isopropil. Karena 2 sih di isopropil. Kalau yang bawah karena dia rantai panjang biasa, propil biasa jadi dipropil. Jarang disebut normal propil, tapi langsung propil aja. Itu ya, betul ya Mas Diva, gitu ya jawabannya. Ya. Oke, yang terakhir Mas. Yang C, di sini ada cabang isomer yang biasa, yang seperti biasa. Di sini terdapat 2 cabang CH-CH32. Saya menghitung rantainya dari kiri karena di sini CH-CH32-nya yang paling dekat dari kiri. Ya, betul. Maka namanya adalah 4,5 diisopropil nonan. Nah, ini persis, ini yang CH3-nya persis yang di atas ya Mas Diva ya. Kenapa dia propil? Karena sekali lagi dia nulisnya karena pakai huruf. Jadi dia kalau dijabarkan dia akan bercabang. Makanya dia lagi-lagi dia isopropil. Dan dia cuma 2, dihitungnya benar dari kiri karena kalau dari kanan dia akan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan lebih besar nomornya. Makanya dihitungnya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 adalah saudara. Ya, kemudian kenapa di karena 2 sama-sama isopropil. Ya. Kemudian di karena sama-sama isopropil nomornya cuma beda 4 dan. Oke, dari 3 soal ini ada yang ditanyakan? Nggak susah ya. Cuma harus teliti gitu, teliti gambar. Sekali lagi teliti gitu dan teliti gambar. Itu yang harus diperhatikan untuk berdamai. Jadi sudah begitu untuk soal yang alkena mungkin nanti agak siang ya Mbak. Nanti saya kirim di grup aja agak siang karena begini saya masih kuliah jam 11. Jadi saya kirim kemudian saya jadikan tugas berikutnya untuk yang nanti kedua ini ya. Jadi nanti mungkin ngumpulin ya langsung dikumpulin aja, nggak perlu dibahas atau nanti kalau ada waktu kita bahas. Kalau memang minggu depan kita sudah cukup luring ya. Ya. Pertanyaan sampai sini. Kalau nggak ada nanti saya akhiri dulu sampai sini. Kita kuliah dulu tentang persiapan untuk masuk ke lab. Maaf Pak, Ya, presensinya bukan nggak ada yang apa itu hadirnya nggak ada. Kosong. Oke, nanti saya cek ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang di muka yang apa, Mbak? Teori atau yang praktikum, Mbak? Mbak? Sebentar Pak. Yang di teori, Pak. Teori, terus? Di situ cuma ada sakit, izin, sama absen. Mbak. Coba dicek lagi. Dengan lo, kita jahit.
disuruh jawab, nggak jawab, takut absen. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita pindah. Jadi nanti untuk soal berikutnya, karena mungkin nggak, biar nanti latihan ya, Mas Mbak latihan tentang alkena, mungkin sekalian sama alkuna ya. Mungkin agak banyak, tapi akan saya minta mungkin mengumpulkannya mungkin agak banyak juga. Ya, jadi mungkin baru akhir dulu. Sekarang kalau 20, mungkin awal bulan lah nggak apa-apa. Jadi mungkin akan saya set dalam jangka waktu 10 hari kerja mungkin ya. Ya, jadi nanti minggu depan semoga normal bisa praktikum offline ya. Praktikum online. Nanti kita setelah itu tugasnya saya kasih untuk yang alkena dan alkuna penamaan aja. Ya, nanti saya kirim di grup, silahkan dikerjakan seperti tadi. Tadi juga saya setting apa namanya, kumpulin di mana, nanti saya setting di Woka juga. Oke, ada pertanyaan sampai sini nggak ada? Oke, sekarang menunya apa? Servis saya. Pengenalan alat. Alat. Oke. Sekali lagi untuk yang dulu ini yang IPA ya, IPA mungkin akan sedikit banyak udah paham ya, tapi saya mau apa, karena ini baru dan mungkin sudah lama ya enggak di lab juga karena pandemi, saya ingin merefresh ya, sedikit merefresh bagaimana kita harus bersikap atau bertindak tentang di lab ya. Oke. Mahasiswa mengenal dan memahami fungsi alat-alat laboratorium serta mengetahui bahan-bahan berbahaya. Mahasiswa memahami dan dapat melaksanakan prosedur keselamatan dalam laboratorium. Ya. Oke, ini keselamatan di laboratorium. Satu ya, pakai sepatu. Ya, kalau biasanya sih kalau saya bilang adalah kalau cowok nih akan normal ya, kita pakai sepatu ya pakai sepatu, jangan pakai sepatu ya. Tapi nanti yang biasanya kena adalah yang cewek nih, jangan pakai yang high heels ya, jangan pakai yang high heels. Kalau pakai sepatu yang trepes pun biasanya dia ada yang tutup, yang tubuh kakinya tuh ketutupan. Kenapa? Dia bisa menghindari misalnya kena naudzubillah ya, ada yang tumpah atau seperti apa. Ya. Kemudian wear and button up your laboratory coat. Jadi pakai jas lab dan dikancingkan. Ya, kemudian kalau ada atau butuh pakai Google. Google apa? Kacamata pelindung ya, kacamata pelindung. Dan ada Google. Kemudian hijab ya, kalau hijab silahkan dimasukkan ke apa namanya? Karena ada yang panjang itu biasanya masukin ke jas lab. Kenapa? Biar nggak berkibar-kibar. Hijab should tuck inside the laboratory. Kemudian know the positions and the use of safety equipment. Biasanya ada kapar ya, alat pemadam piringan itu yang kecil itu. Kemudian ada di lab itu ada lab kimia itu ada yang untuk apa? Eye wash maupun untuk washer tubuh. Jadi nanti ada nanti apa? Semoga cukup waktunya untuk video. Ya, kemudian know the exit of the building, atau besok yang washer kita lihat langsung di lab kimia itu ada. Know the exit of the building. Jadi biasanya laboratorium itu di set ada 2 pintu masuknya. Sorry, pintu keluar masuknya ada 2.
untuk evakuasi seperti ini. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ini normal ya. Pakai sepatu, pakai jaslab, kalau itu pakai kacamata ya. Kalau sekarang keadaannya sekarang ya harus pakai apa namanya masker ya. Masker itu penting. Kemudian kalau yang cowok ini ya jaslab harus diganjikan. Saya yang beberapa kadang nggak mengajikan jaslab. Kalau yang cewek ya diganjikan dan dimasukkan. Kemudian tahu alat kira-kira untuk keselamatan kita di mana sih ya. Kemudian tahu jalan keluar di sebelah mana. Oke. Jadi sikapnya nggak boleh ya main-main lah, bermain-main, kemudian makan begitu, merokok. Nah ini kemudian while using the chemicals, student must remember that semua ya ini harus ingat kalau kita pakai apa bahan kimia atau zat kimia, semua bahan kimia itu terutama yang organik itu satu dia biasanya mudah terbakar, kemudian beracun atau keduanya sudah terbakar ya beracun. Jadi harus dihindari misalnya langsung holdingnya membawa pakai tangan langsung, kemudian merasakan, kemudian pegang atau menghirup. Oke, maaf ya. Udah bener ya, save apa? Baru saya ya. Sampai sini tadi ya, betul ya? Iya, Pak. Ya, oke. Jadi jangan langsung membau, kemudian dari misalnya kita taruh di apa? Beker gelas terus langsung dicium juga, tapi harus di ya. Jadi beker terus ya apa namanya diagit-agitnya atau dipakai tangan seperti itu langsung. Oke, kemudian nah, hindari langsung pakai mulut ya, tapi harus pakai pipet ya atau pakai apa pipet filler, pakai yang apa nyedot gitu ya. Kemudian jangan membuang apapun di wastafel. Ya, biasanya di lab akan disediakan tempat khusus untuk buangan. Ya, untuk buangan. Kemudian silahkan disampaikan saya harus membangun di mana kalau Bapak tahu. Kemudian buangan itu juga harus dilabel. Jadi tempatnya sudah khusus, kemudian dilabel. Nah, terus berikutnya adalah don't use chemicals from unlabeled bottles. Jadi kita harus pakai yang mau kita pakai itu jelas ada labelnya bahwa ini adalah ini. Oh, botol NaCl, nah itu NaCl. Ya. Kemudian pada saat kita pakai misalnya pakai tabung reaksi atau apapun itulah kita harus kasih label bahwa ABC. Oh ternyata saya pakai ABCDE. Pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Itu ada tulisannya semua. Jadi jelas. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tentang keselamatan, kemudian tentang gimana kita bekerja dengan zat kimia ya. Oke, kalau belum bisa lanjutkan. Ini lemari asam. Ya. Dengar nggak saya? Jadi lemari asam ya. Lemari asam itu biasanya kita gunakan untuk yang tadi berbahaya maupun yang apa ya? Dia mengeluarkan uap ya, uap yang berbau, kemudian itu juga berbahaya bagi kita, makanya kita gunakan pakai lemari asam. Berarti ada di lab. Tidak boleh berkerumun, ada tutupnya di sini, ada tutupnya, kita harus tutup biar nggak terlalu biar
pakai sarung tangan itu sebetulnya. Oke, terus nah ini pada saat memanaskan nggak boleh kemudian kita manasin itu mengarahkan ke temannya. Jadi harus mengarahkan ke tempat yang aman ya. Ini contohnya ya. Kemudian meja kerja harus bersih ya, bersih dan kering ya. Tidak boleh ada tumpahan, kemudian buku dan kertas juga harus dibersihkan juga. Kalau udah tulis baru dibersihkan. Kemudian beberapa alat harus dicek bersih atau tidak, atau dia retak enggak sih? Ya, jangan dipakai jangan retak. Ya, kemudian kalau misalnya ada yang kecelakaan, silahkan lapor ke laborannya. Ya. Kemudian kalau misalnya ada yang kena mata, itu juga harus kemudian langsung dibasuh ya. kalau kena misalnya kena tubuh ya mau nggak mau harus dibasuh semua. Jadi kalau ini api ya, kalau kena api tolong jangan. Nah ini yang mungkin akan berbeda. Biasanya akan di roll, di apa namanya dikasih selimut ya, kemudian di roll di jangan tinggi tapi di bawah. Ya. Roll over the floor di lantai. Ya. Jadi kalau ada yang kebakaran ya otomatis kita harus lapor. Itu nggak bisa di apa namanya, itu harus lapor. Nah ini apar ya, ini fire extinguisher ya, apar alat pemadam api ringan di lab ada. Kemudian kalau ini Google, nah ini ada safety air wash, ini ada di lab. Nanti kita kalau pas ke sana bukan tapi ada bisa tunjukkan. Nah kalau ini adalah beberapa alat beberapa alat dalam di lab ya, ada pincet, kemudian ada tabung reaksi, ada gas radiologi, ada buret, ada beker gelas, ada jadi kita banyak ketemu. Terus satu lagi adalah bagaimana kita menghadapi berapa bahan kimia. Jadi kalau dalam bahan kimia itu ada namanya material safety data sheet dari kerja data keamanan material. Jadi ada kayak gini ya. Kalau F ini itu sudah terbakar ya, boleh terkendit. Kemudian alat berikutnya adalah ini kabarnya tengkorak ini toksik ya, beracun. Ya. Terhirup, tertelan, terabsorpsi, misalnya metanol, benzena. Kemudian selanjutnya adalah harmful atau berbahaya. Ini juga sama, terhirup, tertelan, tertolak dengan kulit. Metanol glikol di luar metan. Ya. Kemudian ada eksplosif, sudah meledak ya. Ini ada kemudian ini ada iritan, ini jangan sampai kena tangan ya. NaOH, Cl2, kemudian di korosif. Nah ini yang biasanya digunakan di lemari asam. Ya asam-asam kuat itu atau basa kuat itu iritan. Terus oksidasi H2 di perklorat dengan konsentrasi tinggi jelas akan merusak baju, mana bolong untuk pembersih biasanya. Kemudian ini bahaya untuk apa namanya? Jadi kenapa tidak boleh langsung dilangsungkan dibuang di wastafel, salah satunya pada ini. Ada beberapa yang tidak bisa diantisipasi sama alam, jadi memang disisihkan dulu, kemudian baru dibuang. Nah, jadi ini sekilas tentang bagaimana kita harus menghadapi, tapi kita mau masuk lab, nanti bisa lancar dan karena menurut saya jadi
ngawang-ngawang ya kalau kita belajar apalagi juga organik ya. Berarti beberapa semoga minggu depan udah bisa dan lancar ya. Jadi ini mohon nanti diingat. Seperti kemarin mungkin akan ini ada videonya, nanti saya share lagi kalau memang itu diperhatikan lagi ya. Tapi tahu saya kemarin ya pertemuan pertama yang kuliah itu juga saya share juga kan di Bopa, jadi silahkan boleh dilihat ya. Saya ada pertanyaan? Tentang ini ada pertanyaan? Pak, mau tanya, Boleh. kalau seumpamanya kita nggak sengaja mecahin pas praktikum itu, apakah mengganti apa enggak? Biasanya iya, Mbak. Saya nggak tahu apakah kalau dulu saya pas kuliah itu ya tergantung sih, Mbak. Tergantung ya naudzubillah ya ojo sing tiba larang-larang lah kalian. Tapi biasanya sih mengganti dan itu pribadi. Kecuali orang nanti yang mahal-mahal kalau dulu ada kebijakan silahkan ganti satu angkatan atau berapa ada yang mahal. Tapi ya saya jangan sampai lah ya. Tapi ojo ganti pecah lah, Mbak. Tapi ya mengganti jelas mengganti. Waktu itu kan kesalahan Anda. Ya makanya nanti bisa saya sampaikan juga di sini. Bukan berarti terus takut ya. Karena bagaimanapun juga yang apalagi mungkin yang belum pernah masuk lab ya pasti ada perasaan dia udah gini ya dia udah gini. Tapi kan itu normal. Mari kita untuk dari awal sudah saya sampaikan mungkin besok juga jadi Pak Arif juga menyampaikan atau langsung silahkan didengarin aja. Dan yang jelas ini tadi serius, jangan kemudian pakaian lari-lari atau apa atau macam-macam. Tapi secara umum sih akan aman. Tapi misal ditanya pecah ganti ya ganti kan itu kan ada pertanggungjawabannya tuh Pak ke kampus punya apa aja. Seleksi hilang di pecah Agustina terus dia lagi joli terus iya kan ada apa inventaris ya kita nggak mendoakan ya tapi jangan sampai hal tadi yang saya sampaikan atau bagi saya kan jadi takut gitu loh. Jangan kemudian wah udah pecah ya ada terus ya ketika sampai Pak. Paham ya maksud saya? Jangan sampai hal itu menjadi kita jadi nggak yakin ya. Yang asal sesuai dengan peraturan, sesuai dengan apa namanya kita tahu ini, menurut saya pikir itu enggak. Ya alhamdulillah saya pernah coba ya itu coba karena kelalaian aja coba sih. Tapi ya saya belum pernah jadi asisten juga. Wong ajar itu juga ada ya lah tiba-tiba baru piramid baru berapa pertemuan saya ngomongnya udah mau nyumbang kampus gitu loh kayak nyumbang kampus kan jadinya kalau supaya dewe gitu loh. Tapi saya pikir jangan sampai lah maksudnya kalau nanti semua itu serius mendengarkan instruksi saya pikir nggak akan terjadi yang aneh-aneh dan ini kan kalau di awal-awal ya nanti kan itu kan tentunya mudah kemungkinan ada coba di apa kita punya apa tarutan itu dicampur dengan apa ada pengendapan atau ada perubahan ya ada perubahan warna yang menunjukkan dia mempunyai suatu gugus tertentu. Nah itu coba itu aja jadi coba main di PTTS kemudian apa tabung reaksi Mbak jadi nggak akan terlalu aneh-aneh lah. Enggak sih Pak. Yuk, ada lagi? Silahkan disiapkan kalau saya nggak tahu ya Mbak ya, Mbak Gina, Mas Lihat dan teman-teman lain udah ada jasretnya belum? Dari siapin belum? Atau udah dibesarkan atau udah ada info? Kemarin baru kirim ukuran. Oh, baru ukuran ya. Jadi ya nanti kan akan ada apa instruksi selanjutnya ya dari Prodi. Jadi mungkin kalau memang belum ada silahkan di apa namanya disiapin aja yang kemarin dipakai di SMA. Tapi deh saya guru kondo ya itu mungkin jadi PR juga sih. Tapi nanti kan juga ada
Ya, nantilah coba ditunggu. Tapi semoga nggak tahu nih dari 25 ya. Kalau saya kemarin ada tambahan ya. 25 apakah boleh semua atau enggak? Itu kan saya juga belum tahu. Tapi kalau sekelas itu seharusnya mungkin kalau 25 mungkin bisa langsung masuk semua. Kecuali yang ke-1 yang farmasi baru ini kemungkinan ada 40-an atau 46 ya mungkin akan dibagi. Jadi kelas kalian sih kelihatannya enggak. Ada pertanyaan lagi? Ada untuk Mbak Audrey ya? Nanti agak siap, mungkin tolong saya diingetin ya kalau belum kirim ya Mbak ya. Bisa soalnya saya di setengah 11 saya kuliah lagi, belum sempat cari soal ya. Oh diingetin kayak kemarin ya. Iya, Pak. Untuk yang praktikum ya. Tes praktikum kedua. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Mas Jihad, Mas Diva, Mas Adrian, Andika. Ini ketua kelasnya siapa sih kalau yang 2021 ini ketiga? Mas Aldi. Mas Aldi mana Mas Aldi? Halo, Pak. Ketua kelasnya jenengan Mas? Nggih. Mas, jadi semua berapa nih kalau D3 2001 nih? 20 berapa? Di data 24, Pak. 24. Karena kemarin Ya. sepertinya ada tambahan ya, karena yang kemarin kan masih jalan tuh Mas sampai tanggal 17 kemarin. Setahu saya tapi Ya. nggak tahu apakah, tapi ya sudah ditunggu aja. Ya, jadi jenengan ya ketua kelasnya ya. Nggih. Terus lanangnya biro? Lanangnya 5, Pak. 5 berarti 24. Ya, belum memenuhi syarat lah kalau mau ya, mau apa? Mau kiamat ya, harus 1/50 kan? Nggih, Pak. Betul ya, saya. Sama kok. Saya dulu kuliah 1/50. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, satu lagi. Silahkan kalau mau tanya ya tentang kimia organik atau yang tentang kimia yang bingung, silahkan boleh langsung japri saya. Nomornya kan ada ya. Silahkan japri saya boleh. Ya, ada yang bingung, apapun, misalnya kuliah sama Pak Arif. Ada kan kuliah sama Pak Arif ya? Ada nggak? Kuliah sama Pak Arif ada kan? Kimia apa? Ya, ada yang bingung, terus segan sama Pak Arif. Sebenarnya langsung WA beliau juga apa, tapi kalau mau tanya saya boleh. Jadi saya open aja. Ya, silahkan mau WA saya panjang boleh, mau pakai email juga boleh. Ya, silahkan tanya. Jadi nggak masalah mau langsung WA, mau yang lain juga boleh. Itu. Ini nggak ada pertanyaan nih? Nggak ada pertanyaan, saya anggap semoga bisa ya. Insya Allah. Ya, karena saya jujur aja. Kemarin saya ngobrol dengan Bu Ika, Kak Bobi, saya menyampaikan Bu, banyak yang mungkin belum pernah dengar, ya udah Pak pelan-pelan aja, makanya saya tuh berarti pelan-pelan saya juga nggak mau terlalu ngoyo, kalau tidak minimal ada gambaran bahwa itu seperti ini. Gunanya apa sih? Ya gunanya sebenarnya macam-macam, tapi kan ada pewangi, kemudian beberapa mungkin ada di minyak-minyakan, itu nanti zat warna alami ada di situ. Ini sudah. Jadi deh, kalau sudah, tapi saya tutup dulu di pertemuan kali ini. Ya, nanti beberapa hari ke depan mungkin ada pengumuman bahwa harus misalnya bisa offline, kalau ada online ya Bismillah, semoga nanti kita ketemu langsung ya di kampus. Saya nggak tahu nih berapa orang dari 24 ini yang sudah pernah ke kampus ya. Ini malah belum ada ya. Jadi dan kita juga jaga kesehatan dulu ya. Dan saya sudah sampaikan Rabu itu dapat bulan ya, musik lah bulan itu ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada yang salah. Lagi silahkan kalau ada yang boleh tanya langsung ya. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. kasih. Sabi-sabi ya. Di